warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalizia, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan NIM 220404502004. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi daring. Apa sih komunikasi daring itu? Yang pertama, kita mulai dari pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan menggunakan internet. Komunikasi daring mengarah pada aktivitas membaca, menulis, serta berkomunikasi lewat jaringan komputer. Komunikasi daring atau online berarti komunikasi yang terjadi melalui surat elektronik, pesan pribadi atau pesan instan, ruang obrolan, dan metode komunikasi lainnya yang menggunakan internet. Komunikasi daring dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang memakai komputer sebagai medianya, yang terjadi secara bersamaan dan tersinkron atau real time. Contohnya, video call, chatting menggunakan WhatsApp, Line, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron merupakan kebalikan dari komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer yang dijalankan secara tertunda. Artinya, bentuk komunikasi ini tidak terjadi secara real time dan di waktu yang bersamaan, karena terjadi penundaan dalam proses penyampaian serta penerimaan pesannya. Contohnya berkomunikasi lewat forum online, email, rekam simulasi, dan lain-lain. Kelebihan komunikasi daring. Yang pertama, lebih cepat. Melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan lebih cepat untuk bertukar informasi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti analisis sistem, pemrogram komputer, perancang web, pengembang perangkat keras dan perangkat lunak, dan banyak peluang baru lainnya yang diciptakan oleh teknologi komunikasi informasi atau TIK. Yang ketiga, perbaikan sektor pendidikan. Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja dengan jaringan internet. Kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, kehilangan privasi atau data pribadi. Meskipun internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan nyaman, masalah privasi telah muncul. Dari peretasan email hingga intersepsi sinyal telepon. Semakin banyak orang sekarang bermasalah dengan informasi pribadi mereka karena penggunaan media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi yang harus memasukkan data pribadi yang pastinya akan terbaca dan tersimpan oleh sistem mereka. Maka, tidak heran banyak kasus kriminal seperti penipuan. Mengenai hal ini, sebaiknya kita harus lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memberikan data pribadi kita. Yang kedua, berkurangnya kesadaran berbudaya. Meskipun internet telah menjadi alam semesta sebagai desa global, beberapa budaya telah mengkonsumsi budaya lainnya. Namun, mengakses internet berlebihan dapat menjadikan generasi muda tidak mengenal budaya asli mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Hal ini sangat dapat berpengaruh dari cara mereka berpakaian, bertindak, dan berperilaku. Jadi, meskipun kita harus beradaptasi dan bergerak dengan teknologi, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar teknologi tidak menggerus budaya yang baik di sekitar kita. Yang ketiga, menyita konsentrasi.
Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu, perhatikan tempat dan waktu saat kita berkomunikasi secara daring. Contoh komunikasi sehari-hari, seperti guru yang sedang mengajar di kelas, chatting melalui komputer atau smartphone, rapat atau diskusi, berbicara sesama saudara, dan lain-lainnya.